Sehingga masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan pembinaan kemitraan pada Asosiasi Kebun Swadaya Lansia sekaligus pelatihan petani pilihan untuk persiapan audit RSQ dan Expo tahun 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih undangan yang diberikan kepada kami dari PT Sinar Agroraya. Pesan dari kami manajemen PT Sinar Agroraya adalah semoga kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam pembinaan dan penyelenggaraan kemitraan perkebunan, pelaksanaan penjualan pertanian dapat berjalan baik, dan semoga audit yang menjelang di September nanti dapat berjalan dengan baik, dan materi-materi yang akan disampaikan oleh tim dari Bapak dan teman-teman nanti dapat terserap oleh kepada masyarakat seluruhnya dapat berguna dalam pelaksanaan dalam gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat, pengurus Asosiasi Kebun Berlawansia dan anggota yang berbahagia, terhormat manajemen PT Sinar Agroraya Musimas Group. Biar pada kali ini, pagi ini mewakili manajemen dan terhormat teman-teman fasilitator pendamping dan kawan-kawan yang selama ini mendampingi petani Asosiasi Berlawansia dan mengantarkan bisa dari sawit yang ada di Bukui Amanah yang pertama di Kabupaten Kelawan yang sudah menasional bahkan menginternasional dan prestasinya. Mudah-mudahan petani sawit Asosiasi Berlawansia akan menyusul teman-teman yang dihukui amanah untuk sama-sama berkiprah di dunia perkelapa sawitan swadaya. Jadi nanti dalam prosesi kegiatan kita juga tidak terlalu banyak terpaku pada hal-hal materi, terutama nanti akan kita dengan melalui fasilitator pemberian dulu kita mungkin berdiskusikan tentang jawab terkait dengan apa-apa yang kendala Bapak Ibu selama ini hadapi terkait dengan menghadapi audit besok. Sepanjang masih kita nanti bisa sampaikan dan kita kasih jawaban atau mungkin nanti kita tetap. Untuk kata orang kalau nggak kenal maka kata saya maka kata cinta ya. Baik Pak, mungkin tadi sudah ada sedikit pertanyaan dari Pak Heri tentang saya kebetulan Pak, saya adalah penyuluh perkebunan dan salah satu wilayah kerja saya adalah di wilayah Bantarski ini Pak. Artinya secara langsung saya juga mempunyai tanggung jawab kepada pekebun-pekebun yang ada di kecamatan Bantarski ini Pak. Jadi memang kalau ada kendala nanti bisa kita berkomunikasi Pak. Secara dinas mungkin saya ditempatkan secara dinas untuk bertugas di Bantarski ini Pak. Baik, mungkin seperti yang dibilang tadi juga mungkin lebih sharing kita di sini Pak ya. Kita bukan menggurui, tapi mungkin lebih memperdalam, apalagi mungkin akan mengikuti audit yang akan diselenggarakan di bulan September. Salah satu hal yang memang harus
selesaikan. Ada 5 prinsip yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, Pak. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Kemudian juga ada penerapan transparansi, peningkatan usaha secara berkelanjutan. Itu adalah 5 prinsip ISPO untuk pekebun. Kalau untuk perusahaan ada beda lagi, itu 7 prinsip. Nah, kalau untuk pekebun ini harus memang kita selesaikan. Hubungan tentang baik practice untuk tanaman perkebunan kelapa sawit itu memang menyangkut pada prinsip ISPO yang kedua, yaitu penerapan praktek perkebunan yang baik. Dan di situ ada lagi bagian penerapan teknis budidaya, pengangkutan penerapan teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit. Ini mungkin hal-hal yang udah biasa dilakukan, Pak, ya, oleh Bapak semua yang ada di sini tentang penerapan teknis budidaya pengangkutan kelapa sawit. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah pembukaan lahan, pembibitan, penanaman pada lahan mineral, penanaman pada lahan gambut, pemanenan, ada juga pengangkutan buah, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian OPT. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan budidaya dan juga pengangkutan kelapa sawit. Inilah salah satu hal yang menjadi tolak ukur. Kalau kita bicara sawit, Pak, goalsnya apa? Goalsnya adalah produktivitas. Kita berharap produktivitas kelapa sawit kita itu bisa bahkan bisa menyaingi dengan perusahaan kalau bisa, Pak, ya. Produktivitas tinggi otomatis berdampak pada kesejahteraan Bapak semua di sini. Nah, bagaimana produktivitas itu bisa bagus? Inilah yang harus kita persiapkan agar tujuan kita, yaitu mencapai produktivitas yang bagus, itu bisa dapat tercapai. Baik, yang pertama kita bahas tentang pembukaan lahan, Pak, ya. Ini hal yang tentang pembukaan lahan, ini hal yang standar aja, Pak, tapi memang harus dilakukan. Apalagi dalam prinsip ISPO itu harus zero burning, ya. Tidak boleh ada pembakaran lahan dengan menggunakan bakar atau bahan pembakar lahan. Itu tidak diperbolehkan dalam pembukaan lahan. Pembukaan sendiri adalah membebaskan lahan dari tumbuhan areal rata dan juga pada areal berbukit. Kenapa areal tanam ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memberikan pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita itu adalah pertumbuhan yang optimal. Artinya dengan jarak yang standar yang sesuai, kita harapkan adalah kelapa sawit kita bisa tumbuh dengan subur. Tidak ada persaingan untuk persaingan terhadap mencari unsur hara dan juga terhadap sinar matahari. Jadi ini memang harus menjadi perhatian kita. Nah, untuk areal rata itu memang terdiri dari beberapa bagian, ya, tentang jarak tanam ini. Kita pengen aman dulu nih, ada 120 pokok per hektar, ada 130 dan 132. Standar itu di 132 pokok per hektar, Pak, ya, dengan jarak tanam itu 8,09 kali 8,33. Ini untuk areal ringannya topografi areal kita. Seberapa miringnya derajat dari areal kita itu, ini dia yang bisa kita padati untuk tanaman pokok per hektarnya. Nah, saya tadi jarak tanam yang sempit itu akan menyebabkan turunnya produksi, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Nggak mau dong, Pak, kita punya kebun tapi kita nggak untung karena terlalu ingin memadati areal kita dengan tanaman sepadan-padannya, tetapi nanti ujung-ujungnya apa? Terjadi persaingan unsur hara dan juga terjadi sinar matahari itu jadi nggak dapat secara optimal karena tertutupi kelapa sawitnya, Pak. Jadi memang harus menjadi perhatian kita untuk cara tanam ini, Pak. Oke, next. Nah, ini dia nih, Pak, pembibitan. Pembibitan juga menjadi salah satu yang penting, Pak, ya, dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Bibit yang baik adalah modal besar industri perkebunan. Benar ini, ya, karena dari bibit yang baik akan tumbuh juga kelapa sawit yang baik juga, dan ini menjadi keberhasilan dari usaha perkebunan.
Jadi nggak usah kita main gambling lah Pak, mencari bibit yang murah tapi nggak tahu dalam pemakaian jalan, jangan sampai nanti ketika sudah jadi bibitannya malah bingung cara mendistribusikan bibit seperti apa. Jadi dilihat juga tentang area jalan, akses jalan yang harus dilalui. Oke, next. Ini dia untuk kebutuhan kecambah. Kebutuhan kecambah itu terdiri juga dari ada beberapa bagian juga. Ada yang 130 maka per hektar, 143 maka per hektar, 150 maka per hektar. Kalau untuk kebutuhan 130 maka per hektar itu dibutuhkan kecambah sekitar 180 kecambah yang harus dibutuhkan. Kalau untuk 143 maka per hektar yang ingin ditanam, kebutuhan kecambah itu kurang lebih 200 kecambah. Kalau 150 maka per hektar, kebutuhan kecambah mengaruhi pertumbuhan sawit Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi memang harus diperhatikan dari jumlah daunnya berapa helai, kemudian diameter batangnya dihitung dari tingginya ya, dan dihitung dari sentimeternya dan juga tingginya. Jadi memang harus diperhatikan untuk standar fisik pada benih. Jangan sampai nanti ketika Bapak sudah menanam, rupanya tanaman yang ditanam itu adalah tumbuhan abnormal, karena itu juga bisa mempengaruhi ke pertumbuhan sawitnya. Ya kita harap sawitnya bagus semua Pak ya. Kita berharap dengan sawit yang bagus, produksinya juga bakal bagus. Oke, next. Oke, untuk pemeliharaan tanaman. Nah, pemeliharaan tanaman sendiri ini dibagi pada dua bagian Pak. Ada pemeliharaan di TBM, ada juga pemeliharaan di TM. Pemeliharaan di TBM atau tanaman belum menghasilkan itu adalah masa sebelum panen pertama, itu berlangsung dari umur 30 sampai 36 bulan ya. Dan tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam dan berproduksi tinggi pada saat TM1-nya nanti. Jadi memang dipersiapkan ini seperti bayi lah Pak ya. Bagaimana kita bisa penilaian HPT, pemeliharaan kacangan, pemupukan dan pemeliharaan jalan ini dilakukan untuk bisa memanen agar panen kita itu nggak sulit, produksinya tergali dengan optimal, nggak ada losis yang tertinggal di areal, sehingga semua potensi yang ada di tanaman kapas Bapak itu bisa dapat tergarap dengan baik ya. Jadi memang dilakukan seperti ini memang untuk mengharapkan produksi yang maksimal juga. Oke, next. Nah, kita ke pemanenan ini mungkin juga hal-hal yang sudah biasa Bapak lakukan Pak ya, karena akhir dari tanaman kawasan adalah kita mengharapkan produksinya. Bagaimana untuk bisa menggali produksinya itu dengan cara memanen ya kan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memanen, terutama terhadap buah yang kita panen ya. Ini berkaitan erat Pak dengan peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020. Nanti saya masukkan lampirannya, karena buah yang dipanen juga gak asal-asalan juga nih yang masuk ke PKS. Artinya ini menjadi perhatian kita semuanya, jangan sembarang memanen juga gitu Pak. Dibuatlah sistem panen yang baik. Mungkin di sini diajarkan juga sama asosiasi Pak ya, bagaimana sistem pemanen yang baik. Mungkin dibuat berkala secara teratur ya, sehingga mendapatkan hasil panen yang baik. Jadi terhadap buah panen ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, terutama terhadap buah mentah. Buah itu adalah buah persentase brondolnya itu sampai 12%, dan buah mentah ini tingkat persentase rendaman minyak itu paling sedikit Pak, yaitu cuma 16%. Kemudian buah agak matang itu jumlah brondolnya itu 12,5 sampai 25%, dengan rendaman minyak itu bisa mencapai 21,4%. Buah matang adalah buah yang jumlah brondolnya itu 25 sampai 50%, dengan rendaman minyak yang bisa dihasilkan itu mencapai 22,1%. Dan juga buah lewat matang ini mungkin buah-buah yang menjelang busuk Pak ya, yang mungkin buahnya udah banyak brondol semua, yang mungkin udah kelewat matang, udah kelewat rotasi panennya, sehingga itu tentang syarat penerimaan TBS di PKS berkaitan dengan pemanenan tadi. Jadi disebutkan di sini bahwa TBS yang diterima di PKS tapi
di PKS di grading transportasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama adalah jumlah kirim ke PKS paling sedikit 12,5%. Artinya buah mentah mungkin nggak diterima lagi di PKS seperti ini. Kemudian tanah terdiri buah mentah itu 0%, buah matang paling sedikit 95% dan buah lewat matang itu paling banyak 5%. Kemudian tanda tidak bergagang lebih dari 2,5 cm. Ini nggak boleh gagang panjang Pak ya. Kalau di tempat saya dulu mungkin diajar cangkem kodok. Kalau yang sudah besar, jadi memang mepet motong gagangnya gitu ya. Dan brodol itu harus terbebas dari sampah, tanah, pasir dan juga benda lainnya. Jadi memang tidak dibenarkan untuk menambah isi karung brodolan dengan sampah atau hal-hal lain yang bukan brodolan di dalamnya. Jadi cuma sekali aja gitu, juga dibenarkan itu berkali-kali. Dan TBS yang memenuhi persyaratan diberikan insentif sebesar 4% Pak dari TBS yang diterima PKS. Jadi ada rewardnya juga, ada punishmentnya juga. Jadi lakukanlah pemantauan secara baik dan benar agar ya diterima. Kita pengen dong dapat insentif 4% ya kan dari PKS. Jadi memang pemantauan mungkin sepele, tapi kalau disepelekan juga berdampak bagus juga untuk kita, karena sanksinya pun bisa buah dikembalikan ke di mana pada pagi menjelang siang ini kita telah memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di kantor Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Pralansia ya. Kemudian tak lupa juga bagi kita pastikan, marilah sama-sama kita sampaikan doa kering salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allah SWT Muhammad baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang ini ya. Mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri ya Pak ya. Orang tak kenal maka tak sayang. Nanti kita akan ada jumpa juga, ya kan? Nah, jadi saya perkenalkan nama saya Agni Rosita, ya. Saya bertugas di Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Saya di sini bertindak sebagai penyuluh pertanian ya. Kami sebenarnya dulu tersebut adalah polivalen. Dia harus mengetahui tentang pangan, dia harus mengetahui tentang peternakannya, dia juga harus mengetahui tentang perkebunan. Walaupun sedikit-sedikit, tapi harus banyak belajar kita di Kabupaten Pelalawan, terutamanya masalah kelembagaan dan pemerintah. Ya, Pak ya. Kita semua mengetahui, khusus untuk komunitas perkebunan di Kelapa Sawit ini, dia sudah menjadi komunitas andalan dalam penyumbang devisa negara ya. Mengapa begitu besarnya sehingga ini memang sudah menjadi tulang punggung bagi negara kita dalam hal untuk pendapatan negara. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat dari data. Saya sempat mencari data-data seberapa besar sih kemampuan kelapa sawit di Indonesia ini. Ternyata luas perkebunan kelapa dia telah mencapai sebesar 20 miliar US dollar dalam menghasilkan devisa negara. Ini pada tahun 2020, data terakhir yang saya lihat ya Pak ya. Nah, demikian besarnya. Nah, kemudian kita lihat juga di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Data terakhir 2018 saya lihat, ternyata yang sebanyak seluas 14 juta ini, ternyata 40,62-nya ini adalah perkebunan rakyat. Ya, perkebunan rakyat. Artinya hampir separuh, ya Pak ya, termasuk di dalamnya petani plasma namanya atau swadaya. Nah, artinya kan petani rakyat ini juga mempengaruhi terhadap pendapatan devisa negara tadi. 3 tahun 2007 ini dijelaskan bahwa pembinaan kelembagaan petani tadi dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh. Pertanian tangguh tadi jadi masuk kita
Kita ingin berjuang ya Pak, ingin supaya produktivitas kita tinggi dan juga diterima di pasar, ya kan? Nah gitu. Makanya harus memantapkan meningkatkan melalui penyuluhan pertanian dan pendekatan kelompok kecil kah atau kelompok besar. Jadi tidak mungkin untuk berjuang sendiri-sendiri. Nah seperti itu ya. Bapak-bapak punya di halaman ada yang namanya halaman tadi tanaman pangannya, ikut juga pertanian kelompok tanam pangannya, tidak masalah. Karena nanti kan ada program juga di sana kan. Nah kemudian juga termasuk juga bagaimana usaha agribisnisnya, bagaimana melemparkan produknya dan pengolahnya dan segala macam. Lanjut. Nah, di dalam Permentan 26 tahun 2007 ini dijelaskan tentang pedoman perizinan ya usaha perkebunan. Ini dijelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan kemitraan perkebunan adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, ya Pak ya, yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan. Ya, nah kan saya sudah membuat lembaga kita ini, kelompok asosiasi kan bekerja sama nanti Pak. Nah harus bermitra dengan tangga atau pihak lainnya. Nah inilah prinsip dari kemitraan perkebunan. Khusus untuk kemitraan perkebunan ya adalah untuk saling memperkuat. Memang berondol sesuai kriteria yang disampaikan Pak Wawan tadi itu, ya itu tadi tidak ditutup kemungkinan insentif harus diserahkan pada tapi kalau dengan jualnya ke sana ke sini agak sulit bisa sih itu aja. Yang itu tambahan Pak Eri kan. Jadi yang saya tahu ya Pak ya, jadi program awal ini Impres nomor 6 tahun 2020 tadi tentang sebenarnya ini isi RAN KSB adalah peran dan kegiatan kita masing-masing stakeholder. Artinya di sini ada pemerintah, di sini ada NGO seperti kayak IFC dan MUSIP, ada perusahaan, ada petani, dan ada faktor-faktor pendukung terkait dengan salah satunya yaitu mengantarkan endingnya sebenarnya itu tadi antara ISPO sama dengan tujuan kita air itu. 3 provinsi yang sudah mencecahnya itu kita justru yang kabupaten 2 di Kabupaten Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam kabupaten, dalam kecamatan, programnya dinas PUPR, kayak di Langgam itu kan ya akses dalam desa segala macam itu kan yang susah itu kan jalan panen, jalan produksi yang memang nggak ada jalan bagaimana ini yang kalau untuk petani swadaya kalau nggak ada mitra ini berat. Kalau yang ada mitra biasanya ya FPP aja dalam mitra yang nanti. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga hutang dikompensasikan juga di petani juga, tapi ya, kalau tidak kan semuanya itu terpecahkan gitu kan. Jadi ya itu tadi luas, kapasitas luasnya tadi sekian puluh ribu, tapi luasnya milik siapa, di mana tempatnya itu inilah lagi dikompilasi untuk Riau belum tuntas ya Pak. Inventarisasi satu peta one man one policy ini untuk Riau belum selesai, sudah bulan ke-30 Pak, B30 itu belum tuntas pemetaan sehingga hari ini muncul isu DPR menuding kemana-mana bahwa ada 1,3 juta kebun di dalam kawasan hutan ilegal berarti kan, entah yang izinnya berlebih, jadi tujuannya macam-macam. Dengan ada indikasi 1,3 juta ilegal tadi tujuannya ada kebun di dalam kawasan, ada kebun di luar HGU, perusahaan mengelola lebih dari izinnya, ini sampai sekarang belum terpecahkan. Karena untuk merunjuk itu bukan persoalan yang gampang, karena sudah 3 generasi perizinan dari orde lama, orde baru, orde reformasi sampai orde sekarang gitu. Jadi yang namanya izin itu ya yang mengeluarkan juga beda-beda. Yang HGU yang mengeluarkan BPN pun bukan ada di kabupaten kalau HGU. Kewenangan HGU diterbitkan di pusat BPN.